Ayo makanlah iga ini. Kamu akan mengikuti ujian masuk pasca sarjana. Kamu perlu lebih banyak menutrisi tubuhmu. Terima kasih bibi kedua. Menglei, hari ini adalah festival pertengahan lagi sedang lembur. Sudah makan? Repot-repot dengannya, dia hanya cemburu dan tidak tahan melihatmu berhasil. Apel, tidak bisa mengarang lagi, jadi kamu melarikan diri. Aku tidak enak badan. Pergi minum obatmu. Masih berpura-pura. Apel, akan segera mati. Ya, akan segera mati. Kanker tulang stadium akhir tidak dapat disembuhkan. Kau tidak mendengarku kan? Kanker tulang stadium akhir tidak dapat disembuhkan. Aku bahkan berhenti dari pekerjaanku. Jadi aku tidak akan punya uang lagi untuk diserahkan. Kanker tulang apa? Aku rasa dia sudah gila. Tak apa kalau kau tak mau belikan rumah adikmu, tapi kamu bahkan bisa mengarang kebohongan seperti itu. Ibu dia selalu seperti ini. Dulu waktu kecil, dia pakai vitamin pura-pura obat sakit biar bolos sekolah. Dan dia kebetulan sakit pada saat seperti ini. Sekarang untuk menumpang hidup dari kita, dia bahkan menggunakan kanker. Kakak, apakah kau terlalu tertekan? Stres. Menurutku dia hanya licik. Dia menceritakan segala macam kebohongan. Aku serius. Kakak, bagaimana kau bisa seperti ini? Bahkan jika kau sangat tidak menyukaiku, kau seharusnya tidak bercanda tentang kesehatanmu sendiri. Percaya atau tidak? Aku akan pergi memeriksa kakak. Jenis vitamin apa yang kau cari? Aku akan membantumu mencarinya. Aku tahu, kau salahkanku karena merebut kasih sayang paman dan bibi kedua. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menyukaiku. Mungkin mereka bahkan tidak menyukaimu karena kau dari desa. Kau gila. Ada apa? Yanyan, aku sedang membantu kakakku mencari vitamin. Dia tidak hanya tidak berterima kasih tetapi dia juga mendorongku. Dan dia bahkan berkata, jika aku tidak membiarkanmu memberinya semua uang itu, dia tidak akan bersikap sopan kepadaku. Jika kau bicara omong kosong lagi, kau percaya, aku akan merobek mulutmu. Cukup Cemengel, kamu belum puas dengan trik kecilmu? Sejak kamu kecil kan? Cheng Benglei, bagaimana kamu bisa jati seperti ini? Bermuka dua di depan orang. Kamu tidak berubah selama bertahun-tahun ini. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Aku tidak melakukan ini. Aku juga tidak mengatakan kata-kata ini. Aku hanya mencari obat. Diam segia, minta maaf. Minta maaf. Dia tidak pantas. Apa yang kau lakukan? Obat. Obat apa yang kamu minum? Apa kamu tidak ingin mati? Kamu sangat ingin mati. Kalau begitu jangan diminum saja. Aku beritahu kamu Cemengel. Hari ini lebih baik kamu berdoa agar cepat mati. Kalau tidak, jika kamu tidak meminta maaf kepada Yanyan hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kakak kedua lupakan saja. Tak apa jika itu bantu kakakku melampiaskan amarah. Lepaskan aku. Aku tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tak seharusnya menghabiskan uang milik kakakku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang tuamu tidak ada di sini. Jadi paman dan bibi keduamu adalah orang tuamu. Kamu bisa menghabiskan uang ini sesukamu. Cheng Benglei, aku katakan padamu, jika kamu tidak minta maaf hari ini, kamu tidak akan bisa menggunakan 1 sen pun dari keluarga ini. Kau tidak perlu memberitahuku, aku tidak butuh uang ini. Dan aku sama sekali tidak akan minta maaf. Cukup. Ibu dan ayah dia berulah lagi. Ibu dan ayah, ayo kita pergi makan di luar. Melihatnya saja membuatku kehilangan nafsu makan. Sungguh keluarga yang bahagia. Tidak buruk. Dia terlihat cukup lembut. Cheng tua, jangan khawatir. Aku butuh orang cerdas dan menarik seperti dia di departemenku. Kalau begitu terima kasih kakak Wan. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk mengurus masalah ini. Mari bersulang untuk Paman Wan. Halo. Apel,
Menyan mengalami kecelakaan mobil. Kakak Wan, aku benar-benar minta maaf. Aku pulang dulu, ada sesuatu yang terjadi di rumah. Ayah tidak boleh pergi. Kamu sudah dewasa. Kalian berdua mengobrol saja. Kakak Wan, aku mengandalkanmu. Ceng Tua jangan khawatir, silakan saja. Ayah tidak boleh pergi. Ayah, Mengel, kenapa kamu lari? Paman Wang tidak akan memakanmu. apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Kakakmu sudah memberitahuku. Bukankah kamu suka menggoda pria? Bukankah kamu datang ke sini malam ini untuk menawarkan diri? Apa yang kau katakan? Lepaskan aku. Ayah. Ayah, cepat angkat teleponnya. Kenapa kamu masih berakting? Jangan berpura-pura menjadi wanita suci. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayah. Biarkan dia pergi. Bagaimana, dokter? Tidak terlalu optimis. Sel kanker menyebar dengan sangat cepat. Operasi harus segera dilakukan. Jika tidak, dia tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Segera atura libera ortopedi terbaik. Aku tidak ingin berutang padamu lagi. Berhenti bicara. Fokus pada pemulihanmu. Aku sudah membantumu menuntut Wang Qixing. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah mencarimu kemana-mana, aku sangat khawatir. Ibu, ayah. Cukup. Apa kamu berpura-pura sakit di sini? Turunlah ke sini dan ikut aku meminta maaf kepada Paman Wang. Minta maaf? Mengapa aku harus minta maaf? Masih berpura-pura. Paman Wang sudah bilang. Kamu merayunya. Meminta uang darinya. Dan jika dia tidak membayar, kamu akan menghancurkan tempatnya. Beraninya kamu. Dia jelas-jelas menindasku. Cukup darimu. Apa statusnya? Apa statusmu? Apa kamu pikir dia bahkan akan melihatmu? Pergi berkaca pada dirimu sendiri. Apa kamu masih bermain sebagai korban? Aku pikir kamu memang tidak bermoral. Dan sekarang kamu membalikan keadaan. Turunlah ke sini dan minta maaf bersamaku. Beraninya kamu membohongiku. Apa kamu ini manusia? Dia adalah putrimu sendiri. Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu bahkan menyuruh orang memalsukan penyakitmu dan bersandiwara. Dasar bocah nakal. Kamu apa yang kamu lakukan? Kamu. Minggir. Cukup. Apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Aku keji. Cheng Mengyan bersekongkol dengan Wang Qixing menindasku. Diam. Kamu memfitnah Paman Wang. Kamu bahkan memfitnah Yanya. Kamu sudah gila. Kamu benar-benar memalukan keluarga kita. Bagaimana aku bisa melahirkan anak sepertimu? Aku bukan anak kandungmu. Aku tidak pantas berada di keluarga ini. Ayah, Ibu. Ini terakhir kalinya aku memanggil kalian. Mulai sekarang entah aku hidup atau mati, entah segala sesuatunya berjalan baik atau buruk, itu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Cheng kalian. Ciameng. Ibu, ayah. Untuk menghindari tanggung jawab, kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dengarkan aku baik-baik. Bahkan jika kamu mati hari ini, kamu tetap harus pergi meminta maaf. Mereka bukan orang yang bisa kamu sakiti. Siapa yang tidak berani aku sakiti? Kamu tunggu saja. Kamu tunggu saja. Aku kira mereka datang untuk peduli padaku. Aku kira.
Lele. Lele. Segera ubun hichen men hiao. Suru dia datang ke sini sekarang juga. Itu kepadaku. Apa kamu mendengarku? Sakit. Dokter. Aku sakit. Kenapa suara ini sangat mirip Mengel? Sakit. Pasien sudah lama terlalu sering mengonsumsi pereda nyeri. Resistensi terhadap anestesi. Sakit, dokter. Aku di sini untuk obat pereda nyeri. Hei adik kecil, kamu menderita kanker tulang stadium lanjut. Pereda nyeri tidak akan menyembuhkannya. Dokter, apakah kita perlu meningkatkan dosisnya? Dia minum vitamin bukan obat penghilang rasa sakit. 200 mg tidak efektif. 300 mg tidak efektif. Dokter Chen, Segera siapkan. kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Bagaimana kakimu bisa? Ulang tahunmu sebentar lagi. Kamu masih perlu memakai gaun kecil yang cantik. Tidak boleh meninggalkan bekas luka. Aku tidak takut. Kakak laki-laki. Selalu ada cara untuk membantuku agar tidak meninggalkan bekas luka. Kakak laki-laki tidak pulang hari ini. Pada ulang tahunmu, aku akan datang merayakan bersamamu. Sungguh kakak laki-laki. Ayo pergi. Ya, orang tuaku bukan benar-benar milikku. Kakakku juga bukan milikku lagi. Tak ada yang dengar meski aku berteriak keras karena sakit. Bagaimana? Ese akit KH. Gu Jin Xiao. Hangan kawatir aku akan mencari dokter terbaik. Selalu ada jalan. Tidak ada gunanya. Cheng Mengiao sudah. Jika dia tidak bisa menyembuhkan orang lain akan bisa. Jika kita tidak bisa menemukannya di Xiancheng, aku akan mencari di seluruh negeri. Kita pasti akan menemukannya. Paling buruk kita akan mencari ke luar negeri. Gu Jin Xiao. Bantu aku bangun. Kamu baru saja dioperasi. Istirahat dan pulihkan diri. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Aku yang akan mengurusnya. Cheng Mengiao adalah kakakku. Bahkan setelah operasi selesai. Dia masih menolak untuk percaya. Orang di depannya adalah adik kandungnya. Aku tidak ingin berada di rumah sakit ini. Aku mohon padamu. Baiklah, aku akan membantumu dengan proses keluar rumah sakit. The film was translated and Ulang tahun narrated Yanyan by harus M. dirayakan Media. dengan baik. Tapi sebelum itu, kita perlu menangani masalah Paman Wang dengan benar. Mengiao, kamu harus segera membawa wanita ini kembali. Begitu tercela sampai menggoda orang yang lebih tua, memeras uang dari Paman Wangmu, dan bahkan berani memfitnah Yanyan. Ya, dia juga bilang ingin memutuskan hubungan dengan kita. Seharusnya kita tidak pernah membesarkannya. Seharusnya aku tidak melahirkannya. Itu tidak benar. Seharusnya aku mencekiknya saat masih dalam kandungan dulu, agar dia tidak mempermalukan kita hari ini, membiarkan Yanyan sampai pada titik ini. Apakah sakit? Chen Mengle. Aku punya rumah. Apa kamu mau melihatnya? Terima kasih. Kamu sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Terima kasih, Gu Jin Xiao. Tetaplah bersamaku sampai kita menemukan metode pengobatan. Aku akan mengatur dokter untuk merawatmu secara teratur. Obat khusus. Meminumnya tepat waktu bisa meredakan rasa sakit. Cobalah untuk mengurangi minum obat penghilang rasa sakit baiklah. Lupakan saja. Sakit tetaplah sakit apapun yang terjadi. Semakin cepat aku mati, semakin cepat aku bisa pulang. Kau dan aku adalah orang asing. Kita hanya berbagi makam. Kau sangat baik padaku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Kenapa kamu tidak pantas mendapatkannya? Gu Jin Xiao. Kau terlalu baik padaku. Aku adalah orang yang sekarat. Beraninya aku mengharapkan hal seperti itu. Tuan Gu, entah aku hidup atau mati, apa hubungannya denganmu? Selain tinggal bersamaku. Apa kamu punya tempat lain untuk pergi? Kamu tidak boleh berhenti minum obat teman makam. Aku akan bekerja.
kecuali nenek. Ini pertama kalinya aku merasakan seseorang membuatkan sarapan untukku. Kakak, kami datang menemuimu. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Cheng kita. Teman-temanku di ruang siaran langsung. Ini adalah aib keluarga Cheng kita. Jiang Mengel. Cheng Mengse, apa yang kamu lakukan? Cheng Mengei, aku benar-benar tidak menyangka. Ketika Yanyan mengatakannya, aku masih tidak percaya. Lihatlah dirimu. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi orang yang begitu sombong? Kamu membawa mereka ke sini. Kakak, kami juga khawatir tentang reputasimu. Bahkan jika kau tidak ingin tinggal di rumah, kau tidak bisa begitu saja membiarkan seseorang menopangmu. Jiang Mengel, kamu benar-benar menyerahkan dirimu sendiri ke pintu. Datang sendiri ke pintu omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kamu masih berdebat. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang yang mengendarai mobil mewah itu pergi. Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas terakhir kali. Aku tak ada hubungan lagi dengan keluarga Chengmu. Kalian semua keluar. Semuanya siapa yang mengerti ini? Sekarang setelah kamu terbongkar, kamu ingin mengusir kami. Wanita ini di sini iri pada adiknya sendiri. Berpura-pura menderita kanker untuk mencari pria yang mendukungnya. Dan bahkan membayar aktor untuk memukuli orang tuanya di rumah sakit. Sekarang dia bahkan tinggal di rumah pria kaya ini. Diam dan keluar. Cheng Mengel, apalagi yang kamu pura-purakan? Aku akan membongkarmu sekarang di depan para netizen. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Aku sudah melakukan seperti yang kamu inginkan, menghilang dari pandanganmu. Mengapa kamu tidak mau melepaskanku? Siapa sebenarnya yang tidak membiarkan siapa pergi? Kamu menggunakan wajah lamaku untuk membuat masalah di mana-mana. Dan sekarang kamu menjauhkan diri dariku. Lalu bagaimana dengan masalah Paman Wan? Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah membuat Yanyan menderita? Jangan berpikir bahwa dengan pura-pura sakit dan mengamuk, kami akan mengasihanimu atau membiarkanmu pergi. Mimpi saja. Cheng Mengei, kamu sudah 23 tahun. Dari kecil hingga dewasa. Kamu berbohong itu satu hal, tapi sekarang kamu menempel pada seorang pria dan membuatnya membayar untuk apa? Berakting. Bagaimana aku bisa melahirkan bibit buruk sepertimu? Benih buruk di matamu. Apakah putri kandungmu sendiri hanya benih buruk? Menyebutmu benih jahat itu sudah terlalu baik. Orang sepertimu hanya tahu cemburu dan berbuat jahat, penuh kebohongan, dan penuh tipu daya. Aku sungguh berharap kamu mati sekarang, agar seluruh keluarga kita bisa damai dan tenang. Aku sungguh berharap dari awal. Hanya ada Yanyan sebagai adik perempuan. Cheng Mengse, aku benar-benar ingin mengabulkan keinginanmu. Tapi tidak apa-apa jika aku mati. Dengan begitu kalian yang disebut anggota keluarga bisa menghilang selamanya. Cukup, jangan terus bicara tentang kematian sepanjang hari. Jika kamu ingin mati, maka pergilah mati jauh dariku. Jangan mempermalukanku lagi. Kata-kata macam apa pergi mati jauh-jauh? Kalau begitu aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Aku sudah menderita kanker tulang selama 3 tahun. Dan itu semua karena keluarga Chengmu yang tidak mengizinkanku berobat atau minum obat. Mengulur-ulur waktu sampai menjadi kanker tulang stadium akhir. Baru hari ini, aku benar-benar bisa minum obat khusus untuk kanker tulang. Jadi kau benar-benar menderita kanker tulang stadium akhir. Di masa depan baik untuk pengobatan atau untuk mengurus jenazahku. Aku Cheng Mengel tidak akan membiarkan keluarga Chengmu melakukan satu hal pun. Kamu masih bicara besar. Obat khusus untuk kanker tulang apaan? Kamu mungkin sudah menggantinya dengan vitamin lagi kan? Kamu tidak percaya padaku kan? Minumlah, minumlah. Minumlah, minumlah. Minumlah, minumlah. Mengapa kamu tidak berani meminumnya? Yanyan, apa yang kamu lakukan? Ya, bibi aku. Obat yang diminum kakak sepertinya benar-benar semua vitamin. Sebelumnya itu vitamin B. Sekarang sudah diganti menjadi vitamin C. Ini benar-benar vitamin. Itu kamu? Kamu mengganti obatku lagi. Aku tidak. Jangan bicara padaku tentang omong kosong kanker. Kakak laki-lakimu sudah memberitahuku. Saat keluar dari bangsal, kamu menandatangani penolakan pengobatan. Kamu tahu itu. Jika kamu terus berpura-pura, kamu benar-benar harus menjalani pengobatan obat. Dan benar-benar menjalani operasi. Kamu hanya merasa bersalah. Tuan Cheng, apakah kamu begitu yakin bahwa keponakan kesayanganmu benar-benar manis dan patuh? Orang baik yang tidak pernah berbohong. Hentikan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Paman kedua, hentikan memukulnya. Kakak pasti punya alasannya. Dia akan pulang setelah dia memikirkannya baik-baik. Jangan menekannya lagi. Bagaimana jika dia pingsan lagi sebentar lagi? Pingsan? Bagaimana jika dia pingsan lagi? Tidak ada yang percaya dia memalsukan kematian. Apakah ada di antara kalian yang bahkan sedetik pun pernah menganggapku putri kandungmu sendiri? Kamu ingin kami memperlakukanmu seperti putri kami sendiri begitu? Baiklah, besok adalah ulang tahun Yanyan. Ayahmu dan aku sudah bicara dengan Paman Wang. Kamu pulang dan selesaikan ini.
Kalau tidak, keluarga Cheng tidak akan pernah tenang. Ayo pergi. Ayo pergi. Tapi besok juga hari ulang tahunku. Kalian yang disebut anggota keluarga, tunggulah sampai suatu hari setelah kalian tahu seluruh kebenaran. Bahkan jika kalian berlutut di hadapanku, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Lele. Kamu sejera. Pulan sekarang juga. Bagaimana? Tuanku baru saja selesai operasi. Lukanya robek terbuka. Dan tanpa pereda nyeri, Nona Cheng pingsan karena kesakitan. Pingsan karena kesakitan. Bukankah dia punya obat khusus? Bukankah kamu meminumnya? Tuanku, saya sudah memeriksa. Semua obat khusus di rumah sudah diganti dengan vitamin. Baik, Taman. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Kita punya tamu di rumah. Mereka adalah keluargaku. Mereka tidak akan datang lagi. Jangan khawatir. Cepat sembuh. Renekomon. Bukankah besok ulang tahun? Kamu mau apa? Bagaimana kamu tahu? Besok adalah hari ulang tahunku. Bukankah kamu ingin berbagi makam denganku? Aku perlu tahu informasi dasar tentang mukan. Semuanya harus tertulis di batu nisan pada akhirnya. Jangan menangis. Jangan menangis, kumohon. Aku salah bicara. Mengapa? Mengapa kamu orang asing begitu baik padaku? Kita bukan orang asing. Namun kerabat terpentingku berharap aku mati. Aku akan menceritakan semuanya besok. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Aku pergi dulu. Gu Jinxiao. Terima kasih. Tunggu aku kembali. Aku akan menggajakmu keluar untuk merayakan malam ini. Aku pergi sekarang. Namaku Ching Lailu. Di tahun ketiga, sejak didiagnosis kanker tulang, aku membeli sebuah makam untuk diriku. Sebuah makam yang akan kubagi dengan orang yang paling peduli padaku di dunia. Sebuah makam untuk sepenuhnya melarikan diri dari mereka. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Kakak, kau di sini. Apakah kamu benar-benar akan bahagia jika aku datang? Membuat begitu banyak sesapu menunggumu makan. Kau sudah menyia-nyiakan 5 tahun kuliah. Semuanya lihat baik-baik. Ini adalah kemalangan keluarga Cheng kita. Karena dia cemburu pada adiknya sendiri. Dia memalsukan penyakit. Mengklaim dia menderita kanker tulang. Setelah terbongkar dia tidak pulang. Dan dengan santai menemukan seorang pria untuk tinggal bersama. Cukup berhenti bicara. Karena kau sudah kembali. Berlututlah di hadapanku dulu. Pertama minta maaf kepada Yanyan. Lalu minta maaf kepada Paman Wan. Terakhir minta maaf kepada semua orang di keluarga Cheng kita. Leo, Paman jelas-jelas membantumu. Bagaimana bisa kau memukul Paman? Ini pasti salahmu. Jika kau bersedia minta maaf, aku bisa mempertimbangkan masalah pekerjaan itu. Sikap macam apa itu? Apa kau masih ingin menjadi anggota keluarga Cheng? Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat minta maaf. Hanya setelah kamu minta maaf, kita bisa mulai makan. Kakak, kau tidak perlu berlutut. Kau hanya perlu meminta maaf. Aku yakin Paman Wang dan Ibu dan Ayah akan memaafkanmu. Halo semuanya. Nama saya Cheng Lailu. Selama bertahun-tahun, saya selalu merindukan untuk menjadi anggota keluarga Cheng. Untuk ini, saya mengganti nama saya. Terhadap semua tuntutan keluarga Cheng, saya menerimanya secara pasif. Namun hari ini, saya akan mengecewakan Anda. Saya tidak akan meminta maaf kepada siapapun. Saya juga tidak akan pernah menerima
Fitnah apapun yang Anda tujukan kepada saya. Cheng Mengel, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah rekaman pengawasan. Dari hari itu, ketika saya bertemu Wang Qixing, ketika Anda mencoba menyerang saya di kamar pribadi hotel. Anda hanya perlu pergi ke meja depan hotel. Dan Anda akan tahu kebenarannya. Tapi Anda tidak pernah percaya pada saya. Dia Cheng Mengyan. Anda mendengarkannya. Mempercayai setiap rumor. Dia adalah putri paman saya. Dia hanya mewarisi keluarga ini setelah orang tuanya meninggal. Padahal saya jelas-jelas putri Anda. Kakak, jangan biarkan orang luar menjadikan keluarga kita bahan tertawaan. Apakah Anda yang memberitahu Wang Qixing bahwa saya wanita nakal? Aku tidak. Cheng Mengel, apakah kamu gila? Anda tidak percaya pada saya, bukan? Kalau begitu tanyakan saja, Paman Wang sendiri. Apakah dia mendengar Cheng Mengyan mengatakannya kata demi kata? Lel, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Pak Tua Chen, aku tiba-tiba teringat ada urusan. Aku pamit dulu. Anda tidak diizinkan pergi. Apa yang kau lakukan? Anda tidak diizinkan pergi. Lepaskan. Anda tidak diizinkan pergi. Yanyan. Yanyan, kamu tidak apa-apa, Yanyan. Cheng Mengel, apa kamu benar-benar harus sekasar itu terhadap keluargamu sendiri? Saya bertindak kasar. Apakah Anda yang dihina? Apakah Anda yang difitnah? Apakah Anda yang dipaksa mengaku di bawah tekanan? Lel, jangan gelisah. Yanyan hanya bingung sesaat. Kau baik-baik saja kan? Benar, bukankah kamu kakak perempuannya? Sudah sepantasnya mengalah pada adik perempuanmu. Bukankah begitu? Benar, Cheng Mengel, aku bilang padamu, memukul orang itu salah. Cepat minta maaf pada Yanyan. Kakak, itu salahku. Aku minta maaf padamu. Bagus, minta maaf. Cheng Benglei, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Masih berpura-pura dengan saya. Tulang saya mulai sakit saat saya berusia 8 tahun. Nenek selalu membawa obat pereda nyeri untuk saya. Sejak hari, saya datang untuk tinggal bersama keluarga Cheng. Anda mengganti obat pereda nyeri saya dengan vitamin. Sekarang, saya tidak bisa diselamatkan lagi. Semua berkat Anda. Dan Anda masih berani meminta maaf kepada saya. Cheng Benglei, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dan kamu mengaku menderita kanker tulang. Aku tidak berpikir kamu menderita kanker tulang. Kamu hanya gila, bukan? Bukti apa yang kau punya bahwa kau menderita kanker tulang? Dan bukti apa yang kau punya bahwa Yanyan menukar obatmu? Saya sekarat. Mengapa Anda tidak mau percaya pada saya? Aku akan mempercayaimu sekali ini saja hari ini. Pergi mati sekarang juga. Baiklah. Tuan Cheng, saya telah oleh orang-orang seperti Anda dididik selama 23 tahun. Saya juga mengikuti ajaran Anda dengan rajin, masuk akal, dan patuh. Kepatuhan saya, namun di mata Anda saya tidak pernah cukup baik. Selalu tidak patuh. Hari ini, saya akan mengabulkan keinginan Anda kali ini. Pergi ke neraka. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Cheng. Hanya hidup yang tidak berharga, sulit untuk dibunuh. Kecuali jika saya mau, setelah saya meninggal, Anda bisa mengambil tubuh saya untuk diuji, untuk melihat apakah saya benar-benar menderita kanker tulang. Ayah, jangan khawatir. Dia tidak akan mati sama sekali, dia tidak sakit. Yanyan, apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, Bibi tidak akan membiarkannya begitu saja. Bibi, dia baru saja menamparku 3 kali seperti itu. Jangan menangis, jangan menangis. Yanyan, Kakak laki-laki. kakak, kenapa baru pulang sekarang? Yanyan dipukul. Ada apa ini? Yanyan hanya bingung sesaat. Makanya dia hampir biarkan Cheng Mengel dibully Paman Wang. Tidak ada yang benar-benar terjadi kan? Lihat, beginilah situasinya jadi begini. Dia bahkan bilang dia menderita kanker tulang dan akan segera meninggal. Tidakkah menurutmu gadis ini gila? Dia masih di sini. Ya. Baiklah, baiklah. Jangan menangis sekarang. Sebuah hadiah untukmu. Gu Jinxiao. Hai, bagaimana kamu tahu itu aku? Aku punya kabar baik untuk memberitahumu. Dengarkan dulu kabar buruk Film was saya. translated Kabar and buruk. narrated by Saya masih Armenia. menyukai Anda. Sepanjang hidup saya. Ini pertama kalinya seseorang begitu baik kepada saya. Bagaimana bisa menukaiku menjadi kabar buruk? Tentu saja itu kabar buruk. Beritahu saya kabar baik Anda.
Aku menemukan tim medis yang bisa merawatmu. Mereka akan tiba di Jiangcheng besok. Saya tidak akan diobati. Jangan bicara omong kosong. Aku segera pulang. Bodoh. Gu Jinxiao. Anda benar-benar bodoh. Saya akan mati. Gu Jinxiao. Anda sekarang adalah orang yang paling peduli pada saya di dunia. Tolong saya. Jangan lakukan hal bodoh. Gu Jinxiao. Datanglah ke keluarga Zheng untuk menjemput saya. Lyle. Bukankah kamu seorang dokter? Ambil dan lihat sendiri. Tuan Gu, situasinya secara umum seperti ini. Benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan. Operasi dia segera hari ini. Kalau tak sembuhkan dia, tak ada yang boleh tinggalkan Jiangcheng. Tuan Gu harap tenang. Bukankah kamu bilang tidak ada masalah? Tuan Gu setelah Nona Cheng Lel mengiris pergelangan tangannya, fungsi tubuhnya berangsur-angsur menurun. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kamu menguangkan. Aku akan memberikannya padamu. Sembuhkan dia. Benar-benar tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku mohon padamu. Bangun. Berapapun jumlahnya tidak masalah. Saya minta maaf. Jangan terlihat murung. Kita tidak akan mengobatinya lagi. Mari kita pulang. Baik. Pulanglah. Kakak kedua. Mengapa Anda memanggil saya? Lel, kamu belum pulang selama 2 hari. Ayo pulang dulu baru kita bicara. Jika kamu benar-benar sakit, kakak akan menyembuhkanmu. Cheng Mengsi. Saya tidak punya rumah atau saudara lagi. Kamu hanya sampah. Aku bosan mendengar terima kasih. Katakan hal lain. Saya ingin mengatakan. Mengapa Anda membeli lahan pemakaman? Mempersiapkan terlebih dahulu. Anda juga pikir lahan makam itu feng shui-nya bagus, tapi tempat ini saya pilih setelah melakukan ramalan. Mungkin tidak cocok untuk Anda. Orang tuaku dimakamkan di sebelah makam itu. Tanah itu ada di pedesaan. Anda seorang ketua yang terhormat. Bagaimana orang tua Anda bisa dimakamkan di sana? Makam ayahku Lian dan ibu Liu Chao. Aku akan memberitahumu nanti. Anda bersikap misterius lagi. Bertahanlah sedikit lebih lama. Kamu akan tahu. Lel, kami tahu kau ada di dalam. Tolong buka pintunya dan temui ibu dan ayah. Ibu dan ayah mencarimu. Kakak tertua, kakak kedua, ibu, dan ayah semuanya berhenti bekerja. Kami akhirnya menemukanmu. Cepat buka pintunya. Lel, Lel, ada apa Lel? ada apa-apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya tidak butuh Anda repot-repot dengan saya. Lol, ayah salah. Ayah dulu terlalu keras padamu. Dan ayah bahkan menghapus informasi kontakmu. Ayah sudah menambahkanmu kembali. Tolong terima itu dengan cepat. Lel. Lel. Kakak, ini salahku. Aku minta maaf padamu. Minta maaf. Kau yang menukar semua obatku. Dan permintaan maaf lemah ini seharusnya buatku maafkanmu.
Obat apa? Kalian semua benar-benar munafik. Jangan pernah bilang aku putri, siapapun di antara kalian lagi, atau saudari siapapun, karena kalian sendiri yang mengatakannya. Kalian tidak menginginkanku. Jadi, biarkan Cheng Mengoi itu tetap di pedesaan. Jangan pernah dibawa kembali. Tolong buka pintunya dengan cepat, Lel. Buka pintunya. Buka pintunya. Bersikap baiklah. Paman kedua, bibi kedua, kakak tidak terdengar terlalu senang hari ini. Mari kita kembali besok. Yanyan, katakan padaku. Apakah kamu benar-benar menukar obat, Lel? Guru, lihatlah, catatan itu menyatakan bahwa itu adalah keterangan pasien sendiri. Menolak operasi. Menolak operasi. Cheng Mengel mengonfirmasi penolakan operasi. Jika operasi eksisi sudah dilakukan lebih awal maka peluang pemulihan akan sangat tinggi. Kenapa, Lel? 3 tahun lalu. Ibu, surat penerimaan sekolah pascasarjanaku sudah tiba. Sekolah di luar negeri. Biayanya mungkin sedikit lebih tinggi. Tidak apa-apa. Mengingat situasi keluarga kita. Mungkin aku tidak seharusnya pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Ibu akan mencari uangnya. Kamu fokus saja pada pelajaranmu. Bukankah Cheng Minglei sudah dapat pekerjaan? Aku akan memintanya untuk mensponsorimu. Kau menderita kanker tulang. Situasinya tidak optimis. Diskusikan dengan keluargamu sesegera mungkin. Siapkan biaya operasi pertama. Hasil diagnosis kanker tulang. Ibu, hari ini aku. Menglei, kakak sulungmu masuk sekolah pasca sarjana. Itu akan membutuhkan banyak biaya. Mengian akan segera lulus, dan dia juga berencana untuk mendaftar program pasca sarjana. Berapa banyak uang yang kamu punya sekarang? Dokter, tolong resepkan obat pereda nyeri untukku. Aku tidak akan menjalani operasi untuk saat ini. Guru. The Guru film saya was sudah bertanya. translated and narrated Dia by bilang, M-Media. Lel tidak ingin menghambat kakak sulungnya saat itu. Itulah sebabnya dia menyerah pada operasi. Baik. Terima kasih. Halo. Mengiao, Lel sudah ditemukan. Lel, di mana Lel? Dia sudah stadium akhir kanker. Jika dia tidak segera mendapat perawatan semuanya akan terlambat. Lel ada di villa besar keluarga Gu. Kita sempat berselisih terakhir kali. Kami tidak benar-benar mengenal Lel. Ibu, Saat ini Meng Zi sedang menginterogasi Meng Yan. villa besar keluarga Gu yang mana? Kenapa dia menukar obat Menglei? Obat. Minum obatmu dengan benar. Hiduplah dengan baik. Gu Jinxiao. Bisakah aku tidak minum obatku hari ini? Tidak. Gu Jinxiao. Aku benar-benar tidak ingin minum obat lagi. Baik. Tuan Gu, setelah periode observasi ini, dan dikombinasikan dengan perawatan lokal, kalau Anda mau kondisinya tetap stabil dan seperti sekarang, kami bisa mengatur agar Nyonya Gu menjalani kemoterapi. Kemoterapi. Maksud dokter. Jika kamu menerima kemoterapi, kamu masih bisa. Aku menerima. Aku ingin bersamamu lebih lama. Kemoterapi. Ini seperti yang dikatakan rumor. Rasanya sakit tak tertahankan. Aku akan suruh John cari rencana perawatan yang tak terlalu menyakitkan. Tuan Gu, aku tahu grup Gu sangat mampu. Tapi aku masih bisa bertahan. Setidaknya untukmu. Aku bisa menahan lebih banyak. Tolong belikan aku permen. Setidaknya. Maka rasa pahit di mulutku akan hilang. Baik. Tunggu aku. Lel, kau sakit. Kembalilah bersama kami. Kembalilah bersama kakak. Aku yakin aku bisa menyembuhkanmu.
Bukankah kalian sudah mencoba menyembuhkan penyakitku? Aku. Tepat di depan mata kalian. Ketika aku resisten terhadap anestesi dan berteriak keras. Bukankah kalian melihat semuanya? Lel, saat itu kakakmu tidak tahu. Tidak tahu? Apakah kalian tidak tahu? Atau kalian tidak mau percaya? Apalagi dia? Jika bukan, karena Guo Jinxiao yang kaya dan berpengaruh. Siapa yang membuat kalian melihatnya? Bahwa aku benar-benar sakit dan benar-benar akan mati. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, kalian masih akan berpikir aku berpura-pura bukan. Ayah ibu. Aku tahu aku salah. Tuan Cheng. Aku tidak mengatakan kalian salah. Bagaimana mungkin aku mengatakan kalian salah? Kalian tidak pernah bisa salah. Apa yang kau ingin ayah lakukan? Agar kau bisa memaafkan ayah. Ayah berlutut di hadapanmu. Aku tidak tahan dengan isyarat seperti itu. Aku takut besok seluruh Jiangcheng akan dipenuhi rumor yang disebarkan oleh putramu bahwa aku putri durhaka ini menentang langit, memaksa ayahku berlutut, dan kemudian semua orang akan mengutukku untuk mati. Keberuntunganku dangkal. Hidupku singkat. Permintaan maaf kalian. Aku tidak tahan. Lel. Maafkan aku. Kakak kedua tidak akan pernah melakukannya lagi. Lel. Kakak salah. Kakak tidak meminta maaf darimu. Aku tahu penyakitmu. Gu Jinxiao pasti cari orang untuk menyembuhkannya. Tapi kau adalah adikku. Kau adalah kerabat keluarga kita. Bisakah kak? Berikan kakak kesempatan lain. Tolong maafkan kami. Sekarang kalian tahu aku keluargamu. Apa yang kalian lakukan sebelumnya? Ketika aku lahir, hanya karena aku seorang gadis, aku tidak bisa hidup seperti kedua putramu, tinggal bersama ibu dan ayah. Sejak aku bisa mengingat hingga aku berusia 10 tahun, sepenuhnya 10 tahun. Aku bahkan tidak menghabiskan waktu dengan orang tuaku, lebih dari sehari. Nenek memberitahuku untuk menunggu sampai ibu dan ayah mendapatkan cukup uang. Maka aku bisa tinggal bersama saudara-saudaraku dan orang tuaku. Tapi apa yang aku tunggu? Kalian membenciku sebagai benih buruk dari pedesaan. Seorang pencuri dengan tangan kotor. Aku pikir, selama aku cukup bijaksana, kalian akan menerimaku. Menunggu kalian mencintaiku seperti seorang putri. Seperti seorang saudari. Aku menunggu selama 13 tahun. Aku tidak sebaik Cheng Mengyanmu. Cerah dan bersinar. Ceria dan murah hati. Tapi apakah aku tidak ingin menjadi anggun dan tenang? Apakah aku tidak ingin menghindari menjadi menjilat dan hanya bersikap menyenangkan agar disukai? Hanya saja tidak ada yang mengajariku. Kalian sudah menyukai Cheng Mengyan sejak dia kecil. Berpikir dia baik. Kalian menganggapnya lucu dan berperilaku baik. Dia sangat pengertian. Itu karena dia sudah bersama orang tuanya sejak dia kecil. Semua kerabat dan teman kita di keluarga, termasuk orang tuaku, memanjakannya seperti seorang putri. Pada hari ulang tahunnya, dia mendapat kejutan. Ketika dia mendapat nilai 99 dalam ujian, seseorang membelikannya hadiah, tapi bagaimana denganku? Aku hanya punya nenek. Hanya nenek dan aku. Menghitung hari setiap hari. Menghitung uang yang tidak pernah cukup. Menunggu kalian datang menemuiku. Setelah pamanku meninggal, Cheng Mengyan diadopsi ke dalam keluarga kami. Kalian semua bahagia. Kalian punya putri dan saudari baik yang sudah jadi dan memuaskan kalian. Jadi kalian tidak mau memulai dari awal lagi. Untuk mendidik ulang seseorang sepertiku. Di keluarga itu, aku hidup sebagai orang luar yang tidak akan pernah benar-benar diterima. Lel. Salah ibu. Pulanglah bersama ibu. Ibu akan ganti semua hadiah yang terlewat bertahun-tahun. Apa tidak apa-apa. Seperti yang kalian katakan. Aku sudah 23 tahun. Aku bukan anak kecil 5 tahun lagi. Hadiah-hadiah kalian yang terlambat. Untukku. Bahkan tidak lebih baik dari rumput di tanah. Maafkan aku kakak. Kakak. Maafkan aku.
Aku hanya takut mereka tidak menginginkanku lagi. Itulah sebabnya aku menukar obatmu. Aku tidak tahu kau akan menjadi seperti ini. Aku benar-benar tidak ingin kau mati. Kakak, aku mohon padamu, tolong maafkan aku ya. Paman kedua dan bibi kedua berkata, jika kamu tidak memaafkanku, aku tidak akan pernah bisa kembali ke keluarga Chen. Kakak. Cheng Mengyan. Kau harus berlutut. Kau benar-benar harus berlutut. Tapi semua itu tidak penting. Penyesalanmu hanya membuatku muak. Anggota keluargaku. Dokter Cheng, kamu tidak perlu repot-repot. Permen ini sangat manis. Tentu saja. Karena itu permen yang kubeli untukmu. Kalau begitu, ayo kita pulang. Baik. Pulanglah. Mulai hari ini, Cheng Leo hanya punya satu anggota keluarga. The film Dan was itu adalah translated and Gu Jin narrated Xiao. by M. Ayah, Cheng Mengyan, kamu harus pindah. Kalian berdua, pindahkan barang-barang Lel ke kamar besar Mengyan. Saat dia kembali, biarkan dia memulihkan diri di sana. Tapi, Apakah dia masih mau kembali ke rumah kita sekarang? kita harus mencari cara bagaimanapun juga. Dia anak kita. Diam. Menzi, apakah kamu tahu yang mana barang-barang Lel? Aku tidak tahu. Tempat tidur ini basah. Ini. Ada apa ini? Ibu dan ayah. Sudah bertahun-tahun. Apakah kalian belum mengganti tempat tidur Lel? Semuanya basah. Sudah 13 tahun. Lel tidur di sini selama ini. Dan semua kekacauan ini. Bukankah kalian bilang saat membawa Lel kembali, kalian sudah membersihkan kekacauan itu? Ibu, Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyukainya? aku suka. Keluar. Sepatumu sangat kotor dan kamu belum menggantinya. Ibu, lalu aku akan tinggal di mana? Sebuah gudang di bawah. Aku akan membersihkannya untukmu. Cepatlah pergi. Yan Yan, Bibi aku paling suka yang ini. aku terlalu sibuk dan belum sempat melakukannya. Hanya karena kamu bilang, kamu tidak sempat melakukannya. Lel menghabiskan 13 tahun di sini. Sudah 13 tahun. Keluarga kita tidak pernah masuk ke kamar ini. Kita juga tidak pernah peduli, apakah dia nyaman di sini. Atau apakah dia bahagia. Mengapa dia tidak pernah mengatakan apa-apa? Tepat sekali. Kita semua mengira dia pembohong. Bagaimana dia bisa mengatakan apa-apa? Lel selalu tinggal di sini. Pantas saja.
Pantas saja dia menderita kanker tulang. Lel menjadi seperti ini hari ini. Dan seluruh keluarga kita yang harus disalahkan. Meng Yao, berhenti bicara, ini semua salah ibu. Aku salah. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Sangat jelek. Apa yang jelek dari itu? Kamu terlihat yang terbaik. Maksudku topi yang kau beli itu jelek. Tidak ada W. Itu tidak bisa menunjukkan kecantikanku sama sekali. Kalau begitu aku akan membeli semua W. Kamu bisa memilihnya satu persatu. Gu Jinxiao. Hasil 3 putaran kemoterapi tidak bagus. Kenapa kau tidak sedih sama sekali? Kita sudah berbagi rumah. Dan bahkan kuburan. Baik dalam hidup maupun mati, kita akan bersama. Jadi apapun hasilnya, aku bisa menerimanya. Kau benar-benar sudah menerimanya. Lel, apakah kamu sedang beristirahat? Kalau begitu kita tidak akan masuk. Ini adalah hadiah dari ibu ayah kakak laki-laki dan aku. Dari umur 1 tahun sampai 23 tahun. Semua hadiahnya ada di sini. Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas sebelumnya. Hadiah-hadiahmu. Aku tidak membutuhkannya. Lel, aku tahu tidak ada yang bisa menembus masa lalu. Tapi jika kita tidak melakukan ini, kita tidak akan tenang. Ibu dan ayah sudah mengusir Cheng Mengyan. Mereka juga membersihkan kamar besar untukmu. Saat keluar rumah sakit, maukah kau pulang dan tinggal di sana? Sebuah kamar besar. Pulanglah untuk tinggal. Aku tinggal di rumahmu selama 13 tahun. Kau tidak peduli di mana aku tinggal. Atau bagaimana keadaanku. Sekarang, setelah aku sekarat. Kau dengan baik hati menawarkan kamar yang pernah ditinggali orang lain. Kamar yang tidak diinginkan siapapun untuk mengantarku pergi. Lel, kamu tidak bisa bilang begitu, Lel. Apa aku salah? Tidak apa-apa, Lel. Tidak apa-apa juga jika kamu tidak tinggal di rumah. Kakak sudah menyiapkan beberapa rencana untukmu. Aku rasa. Cukup. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku juga tidak butuh simpati palsumu. Dan aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Aku tidak menerima permintaan maafmu, dan aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan jika kau mati. Aku tidak akan meneteskan air mata sedikit pun. Dia butuh istirahat. Kalian semua pergi. Meng Lei, Kalian semua pergi. Bawa semua hadiah kalian. Gu Jinxiao. Bisakah kau ikut denganku ke suatu tempat? Baik. Kenapa tiba-tiba mau balik ke rumah lamamu di desa? Sesi kemoterapi berikutnya akan menentukan apakah aku masih bisa hidup. Jadi, aku ingin kembali dan melihatnya. Lalu pergi ke makam yang menguntungkan yang sudah kita pilih. Dan memberi penghormatan. Aku ingin bersamamu lebih lama. Ayo pergi. Apa yang kalian semua lakukan? Lel, kenapa kamu kembali? Kembalikan barang-barangku dan barang-barang nenek. Kakak, jangan salahkan paman dan bibi. Mereka hanya ingin membantuku. Membantuku membersihkan tempat tinggal. Jadi ini yang kalian sebut mengusir Cheng Mengyan dari rumah. Lel, kami berjanji padamu. The Kami film tak akan was biarkan Yanyan translated masuk rumah and keluarga Cheng lagi. narrated by M. Media. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian coba lakukan. Kalian tidak tega melihat keponakan kesayangan kalian menderita dan disakitikan. Lel, kami tidak punya pilihan. Bagaimanapun juga kamu telah menyakiti Yanyan saat itu. Kamu bilang kami sebagai orang tua sudah keterlaluan. Dan orang-orang akan membicarakan kita. Kau mengungkit masa lalu lagi untuk menekanku. Tidak apa-apa. Kembalikan barang-barangku dan barang-barang nenek. Kasih sayang kalian tak ada hubungannya denganku. Ini ada hubungannya denganku. Kamu adalah orangku.
Kamu tidak bisa dituduh palsu oleh orang lain tanpa alasan. Kamu tak punya bukti bahwa kamu tak bersalah. Aku punya. Ini adalah hari. Kamu membawa Lel pulang. Laporan investigasi kecelakaan mobil itu. Dan kesaksian para saksi. Lihatlah sendiri. Penyebab kecelakaan mobil itu adalah mani kaca yang tersangkut di dalam mobil, menyebabkan remblong. Mani kaca itu milikmu, kan Chang Mengyam. Setelah kejadian itu, kamu takut bertanggung jawab. Jadi kamu memasukkan mani kaca itu ke saku Lel sebagai hadiah. Akibatnya seluruh keluargamu mengira bahwa kenakalan Lel menyebabkan kecelakaan mobil itu. Kamu, Jadi dia sama sekali tidak melakukan semua ini. Dia tidak pernah berutang apapun padamu. itu kamu itu karena kamu berbohong. Aku telah menyakiti putriku sendiri selama bertahun-tahun. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku pasti sudah buta. Aku akan membunuhmu. Pergi sana. Pergi sana. Enyahlah. Lel. Ayah benar-benar tahu ayah salah. Pukul saja aku. Pukul saja aku. Lel. Bukankah kamu sedang mencari barang-barang nenek? Apa yang kamu inginkan? Biar aku carikan untukmu. Apalagi yang kamu butuhkan? Tidak perlu. Aku tidak membutuhkannya. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan kembali lagi selamanya. Bodoh. Apa maksudmu, tidak ada jalan kembali? Bukankah kita selalu di sini? Kamu bilang kamu akan menjadi keluargaku. The film was Apakah kamu serius? translated and narrated by M Media. Apakah kamu serius ingin menjadi keluargaku? Kalau begitu dengan boneka ini, kita akan menjadi keluarga beranggotakan 3 orang. Ini adalah lonceng angin yang tergantung di pohon terakhir kali. Karena ini untukku membuat permintaan, maka aku yang memutuskan. Cengin, apa yang kamu lakukan? Ini sangat berbahaya. Jadi kenapa, kalau berbahaya? Aku bahkan tidak punya ayah atau ibu lagi. Aku tidak punya keluarga lagi. Kamu cengeng. Asalkan kamu tidak menangis. Kita berjanji untuk melakukannya bersama. Aku juga membawa lonceng angin nenek hari ini. Nenekku bilang, jika kita mengikat lonceng angin ke pohon belalang tua itu, semuanya akan menjadi kenyataan. Kamu hanya perlu bilang ingin keluarga padanya. Dan itu akan memberikannya padamu. Benarkah? Cengeng, cepat buat permintaan. Lonceng angin ini untuk harapanku. Kalau begitu aku yang memutuskan. Karena kamu bersedia menjadi keluargaku. Maka harapanku adalah untuk membiarkanku tetap di sisimu selamanya.
Aku si Changin itu. Ayah. Ibu. Namanya Cheng Lel. Menantu perempuanmu. Dia adalah orang yang kuanggap keluarga sejak kecil. Dia adalah seorang pengertian, baik hati. Gadis cantik. Nenek. Makam di sebelah makammu. Milik orang tua calon suamiku. Mulai sekarang kami akan hidup di antara kalian berdua. Aku selalu mengingatmu. Dan apa yang kukatakan padamu. Kemudian orang tuamu membawamu pergi. Aku juga dikirim ke panti asuhan. Setelah dosa aku mencarimu berkali-kali. Tapi kamu sudah mengganti namamu. Aku tidak pernah menemukanmu. Sampai hari itu. Ternyata, kalian adalah keluarga yang kupilih sejak kecil. Aku akan membuat tanda. Dengan begitu di kehidupan selanjutnya. Aku bisa menemukanmu. Kau benar-benar kekanak-kanakan. Bagaimanapun aku sudah membuat tandaku. Aku masih bisa menemukanmu di kehidupan selanjutnya. Bahkan sebagai anjing pun, aku bisa menemukanmu. Apa kau mendengarku? Makam Cheng Mengal dan Kui Jing Zhao, minum obat teratur dan hidup baik. The film was translated and narrated by M Media. Kakek dan nenek. Orang seperti apa ibu itu? Ibumu adalah putri yang baik, ramah, dan jujur. Kakek, apakah kamu menyesal? Bibi, apakah kamu mencintai ibu? Ya, aku memang begitu. Aku sangat mencintai ibumu. Tapi, Bibi tidak seberani ibu. Bibi! Mulai sekarang kamu. Maukah kamu mencintaiku seperti kamu mencintai ibu? Baiklah. Baiklah, Kamu tidak boleh mengganti obatku mulai sekarang.
Baiklah,